Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sama seperti mereka diberitahu oleh pegunungan pengusir iblis, benteng pengusir naga juga menderita serangan dari pasukan iblis besar. Pertempurannya parah, tetapi situasinya lebih baik. Pegunungan pengusir iblis, sebelum memasuki benteng pengusir naga, mereka memperoleh informasi terkait yang berkaitan dengannya. Di luar dikumpulkan legiun elit pertama, ketiga dan keempat, dipimpin oleh Dewa Iblis beruang iblis, dan dua pasukan besar, dibantu oleh 6 Dewa Iblis lainnya yang ditempatkan di daerah tersebut. Meskipun kondisi di luar benteng pengusir naga buruk, pasukan yang ditempatkan di sana tanpa kecuali hanya elit dari ras iblis. Tentara hanya berjumlah 300.000 pasukan, tetapi kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan jauh melampaui jutaan di sisi pegunungan pengusir iblis. Dari ksatria tersembunyi, Long Hao Shen dan Han Yu mendapat informasi bahwa perang suci ini benar-benar melibatkan seluruh pasukan iblis. Di antara 72 dewa iblis, 56 dewa iblis terlibat. Kaisar Dewa Iblis memimpin 7 dewa iblis di belakang medan perang besar, dan berpotensi muncul di sisi manapun di medan perang. Dan faktanya, Kaisar Dewa Iblis bersama dengan Agares Dewa Iblis Bulan, dan Vasago Dewa Iblis Bintang. Secara keseluruhan, ketiga kekuatan ini memiliki kekuatan yang bisa dibayangkan dengan baik. Dan kali ini, regu pemburu iblis dari aliansi kuil memainkan peran yang menentukan. Pada saat iblis mengumumkan peluncuran perang suci melawan aliansi kuil, regu pemburu iblis peringkat teratas sedang mencari tindakan dari pihak Kaisar Dewa Iblis, siap untuk campur tangan kapan saja. Dan karena ini, Kaisar Dewa Iblis tidak bergabung dengan banyak hal dengan gegabah. Tapi siapa yang tahu berapa lama efek menahan ini akan bertahan. Setelah 5 hari perjalanan, untuk kesedihan Long Hao Shen dan Han Yu, dan kesedihan mereka tentang perpisahan akhirnya bisa dianggap encer. Pasukan pemburu iblis Komandan ke-64 untuk sementara dibubarkan. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, semua orang penuh dengan tekad untuk berusaha sekuat tenaga dalam kultivasi mereka, demi membuat persiapan untuk waktu tim akan berubah. Mengapa aliansi Bait Suci meminta mereka bubar dan kembali ke Bait Suci masing-masing untuk pelatihan? Bukankah justru karena kekuatan mereka yang tidak mencukupi? Karena mereka tidak nyaman membiarkan mereka bertindak bebas di wilayah iblis. Long Hao Shen dan Keier adalah target perlindungan yang penting, terutama Long Hao Shen yang diputuskan oleh aliansi untuk dilindungi. Ada posisinya sebagai landasan perlawanan masa depan melawan iblis, dan satu-satunya orang dengan harapan menghancurkan pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, aliansi kuil memutuskan untuk menyembunyikan mereka untuk sementara, tetapi durasi penyembunyian ini sulit ditentukan sebelumnya. Tapi setidaknya, pemimpin kuil assassin Zheng Yue menunjukkan kepada mereka jalan. Dengan menembus setidaknya semua langkah ke-7, atau langkah ke-8 sambil mendapatkan gelar ksatria Yayasan Esensi Emas untuk Long Hao Shen, dapatkah mereka memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan pemburu iblis mereka dan bertarung melawan iblis? Oleh karena itu, untuk mereformasi secepat mungkin, satu-satunya kemungkinan mereka adalah berusaha sekuat tenaga dalam tubuh. Untuk saat ini dan untuk masa depan. Tetapi bertentangan dengan harapan Long Hao Shen dan Han Yu, pada saat mereka kembali ke kota, kuil ksatria telah mengatur segalanya untuk kedatangan mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang menunggu mereka. Mereka yang hadir untuk menyambut mereka tidak banyak, hanya selusin atau lebih. Tetapi ketika Long Hao Shen melihat 2 orang di depan, dia tidak dapat menahan emosinya lagi. Berlari ke depan, Long Hao Shen menjerit emosional, berlutut ke tanah dan berteriak dari lubuk hatinya, "Ibu!" Benar, di antara 2 orang yang menunggu mereka adalah ibunya Bai Yue. Sejak meninggalkan orang tuanya pada tahun-tahun itu, Long Hao Shen tidak bertemu orang tuanya selama lebih dari 5 tahun. Melihat Bai Yue berdiri di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional? Dibandingkan dengan masa lalu, Bai Yue tampaknya telah kehilangan penampilannya yang sakit-sakitan,
tetapi wajahnya masih terlihat kurus dan pucat. Terhuyung-huyung saat berlari untuk bertemu Long Haoshen, dia menggendong anaknya, menangis. Sejak muda, Long Haoshen telah tumbuh bersama ibunya, dan perasaannya terhadap Bai Yue adalah yang terdalam di antara semuanya. Ibu dan putranya saling mengandalkan untuk bertahan hidup, sampai Long Xingyu datang untuk mencari mereka, saat keluarga mereka akhirnya berkumpul. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dan melihat ibunya di depannya, Long Haoshen menjadi sangat emosional. Yang berdiri di samping Bai Yue bukanlah ayahnya Long Xingyu, tetapi salah satu tetua yang paling dihormati di mata Long Haoshen, kepala kuil ksatria dan pemegang tahta segel ilahi perlindungan dan belas kasih, Yang Haohan, juga dikenal sebagai ksatria pertahanan dan perencanaan ilahi. Yang Haohan masih mempertahankan penampilan yang sama. Saat bertemu lagi dengan ibu dan anak, dia tampak menunjukkan ekspresi prihatin. Melihat putranya, Bai Yue merasa seolah-olah dia jauh dari cukup memandangnya. Setelah tidak melihat selama 5 tahun, Long Haoshen sudah menjadi pemuda jangkung dan besar dari masa muda saat ini. Sifat kekanak-kanakan di wajahnya menghilang, sebagai gantinya adalah tampilan yang tegas dan gigih. Menyayangi anaknya dengan lembut dengan susah payah, Bai Yue tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang ibu, dia telah memikirkan anaknya selama lebih dari 5 tahun. Akhirnya bertemu dengannya, kerangka pikirannya bisa dibayangkan dengan baik. Ibu dan anak menangis di pundak satu sama lain. Tidak ada yang mengganggu mereka. Semua orang tahu bahwa mereka memiliki banyak perasaan untuk dilampiaskan, terutama Long Haoshen. Kali ini, timnya akhirnya bubar, dan awalnya merasa tidak enak, dia akhirnya bertemu dengan ibunya. Di depannya, dia tidak lebih dari seorang anak kecil, bukan kapten pasukan pemburu iblis. Saat itu, semua beban berat di pundaknya sepertinya telah hilang sepenuhnya. Han Yu berdiri di depan Yang Haohan, memberi hormat sebelum berdiri di samping. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan Long Haoshen seperti itu. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa Long Haoshen jauh lebih muda darinya, dan tidak sama dengan ketika dia bertindak sebagai kapten dan ahli strategi yang sangat baik. Setelah menangis sebentar, Long Haoshen akhirnya selesai melampiaskan perasaannya yang suram. Segera merasa jauh lebih tidak terhalang, dia akhirnya mendukung ibunya untuk berdiri. Kemudian dia memberi hormat kepada Yang Haohan, Long Haoshen memberi hormat kepada kepala aliansi. "Kakek Yang, apakah Anda baik-baik saja?" "Benar, Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Kuil ksatria tidak sama dengan kuil lainnya. Hanya orang yang bisa menjadi ksatria ilahi yang bisa menjadi kuil master, bukan kuil master tambahan. Oleh karena itu, pada hari ini kuil ksatria memiliki 3 ksatria ilahi, dan 3 master aula yang ada. Poin ini eksklusif dan tidak terbantahkan oleh bait suci lainnya. Bagaimanapun, ksatria ilahi selalu menjadi salah satu tenaga manusia terkuat dari langkah ke-9. Yang Haohan tersenyum tipis padanya, mengangguk sebagai jawaban, "Saya baik-baik saja." "Itu sulit bagimu, nak." Long Haoshen menggelengkan kepalanya dalam diam, berdiri tanpa kata-kata di samping ibunya. Yang Haohan memberi tahu ksatria tersembunyi keempat, "Itu sulit bagi kalian berempat. Silakan istirahat di kota kami jika Anda mau." Kepala ksatria tersembunyi menjawab, "Terima kasih banyak, kepala aliansi, tapi lebih baik kita kembali. Kepala pemimpin kuil assassin Zheng Yue sedang menunggu laporan kami, dan pegunungan pengusir iblis masih membutuhkan kami." Yang Haohan tidak bersikeras lebih jauh, mengangguk pada kata-katanya. Keempat ksatria tersembunyi memberi hormat kepadanya sekali lagi, menghilang seketika setelahnya. Karena Long Haoshen dengan aman dikirim ke Yang Haohan, secara alami tetap tidak ada lagi kekhawatiran akan bahaya. Itu adalah ksatria ilahi, keberadaan yang bahkan harus dihadapi oleh Kaisar Dewa Iblis dengan serius. Long Haoshen akhirnya pulih dari keadaan murungnya. Sambil mengulurkan tangan untuk menghidupi ibunya, dia bertanya, "Ibu, bagaimana dengan ayah? Apakah dia masih di garis depan?" Mendengar Long Haoshen menyebut Long Xingyu, ekspresi Yang Haohan dan Bai Yue sedikit berubah.
Bai Yue menjawab dengan lembut, "Nak, kita akan membicarakan masalah ini setelah memasuki kota." Perasaan tidak menyenangkan memenuhi hati Long Haoshen. Matanya tiba-tiba menyusut, "Ibu, ayah, dia." Kampanye manusia dan iblis berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun Long Xingyu adalah seorang ksatria ilahi, mati di medan perang bukanlah hal yang mustahil baginya. Untuk sesaat, Long Haoshen merasa seolah-olah dadanya tertancap dengan pisau tajam, pipinya menjadi benar-benar merah. Melihat wajah putranya, Bai Yue segera menjadi cemas. "Haoshen, jangan punya pikiran yang menyimpang. Ayahmu belum tentu mengalami masalah." Long Haoshen bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang terjadi? Ibu, cepat katakan padaku." Bai Yue sepertinya tidak bisa menyembunyikan masalah ini lebih lama lagi. Sambil menghela nafas dalam-dalam, dia berkata, "Chen, tahukah kamu mengapa ayah dan ibumu meninggalkanmu saat itu?" Long Haoshen menjawab tanpa ragu-ragu, "Bukankah dia memberitahuku bahwa seorang anak di bawah perlindungan ayahnya tidak akan pernah menumbuhkan sayap sendiri? Bukankah itu sebabnya dia memastikan bahwa saya akan berusaha keras dalam pelatihan, dan mengalami banyak hal dan meningkatkan diri untuk bertemu dengan kalian di kuil ksatria di masa depan?" Petik 2. Bai Yue dengan ringan menggelengkan kepalanya, "Ini hanyalah salah satu alasannya. Lebih penting lagi, ayahmu tidak ingin si kecil kamu mengkhawatirkannya. Kami pergi karena dia harus melawan Dewa Iblis ketujuh Ahnan. Itulah alasan mengapa kami berpisah. Segera setelah kita kembali ke benteng pengusir naga, ayahmu melakukan pertempuran yang menentukan melawan Dewa Iblis ketujuh Ahnan." "Apa?" Long Haoshen tercengang. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya punya alasan untuk pergi saat itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Yang Haohan, yang tiba di sisinya pada suatu saat, mengangkat tangannya, menuangkan angin sepoi-sepoi energi spiritual suci ke dalam dirinya, meredakan pikiran Long Haoshen dengan kehangatannya. "Nak, tenanglah. Dengan kekuatan ayahmu, peluang kemenangannya melawan Ahnan setidaknya 60%. Meskipun dia belum kembali dari pertarungan itu, pihak iblis juga tidak mengumumkan kemenangan Ahnan. Pertempuran ini hanya milik mereka berdua. Mengapa ayah belum kembali? Bisakah dia?" Kepala Long Haoshen penuh dengan kekhawatiran. Yang Haohan menggelengkan kepalanya, "Ayahmu pasti masih hidup. Itu karena sebagai ksatria ilahi, jika dia mati dalam pertempuran, tahta ilahinya akan secara otomatis kembali ke aliansi. Tetapi melihat bahwa tahta ilahinya belum kembali sampai sekarang, dia masih hidup. Hanya saja kita tidak tahu di mana dia berada. Dia pasti sibuk dengan hal-hal penting, dan itulah mengapa dia belum kembali. Jangan terlalu khawatir, kami telah mengirim orang untuk mencarinya selama ini." Atas penjelasan Yang Haohan, Long Haoshen akhirnya tenang. Dengan kecerdasannya, setelah tenang, otaknya mulai beroperasi dengan cepat, mengajukan pertanyaan, "Yang Haohan, karena ayahku belum kembali, bahwa Dewa Iblis Ahnan harus mengambil bagian dalam perang suci itu, kan?" Yang Haohan mengangguk, "Di antara 8 Dewa Iblis yang ditugaskan ke pegunungan pengusir naga kami adalah Dewa Iblis Ahnan. Dengan samigina, mereka berdua memimpin pasukan iblis bersama." Long Haoshen bertanya, "Kalau begitu, bisakah kita bertanya kepada Dewa Iblis Ahnan tentang keberadaan ayahku?" Yang Haohan menghela nafas, "Hampir tidak. Ahnan tidak seperti Dewa Iblis lainnya. Dia dikenal sebagai, di antara iblis, tidak ada yang lebih suka bertarung selain dia. Bahkan sebagai Dewa Iblis ketujuh, dia tidak memiliki bawahan dari rasnya. Beberapa waktu di masa lalu, klan Iblis Bengis ingin masuk di bawah sayapnya, tetapi ditolak dengan paksa. Alasan untuk itu hanyalah karena Iblis Bengis terlalu lemah dan tidak layak untuk dikaitkan dengannya. Dalam benak Dewa Iblis Ahnan, hanya ada pertempuran. Dia juga Dewa Iblis yang membantai para ksatria paling kuat dari aliansi kita. Di saat pertempuran, dia hanya orang gila. Tapi Dewa Iblis Ahnan memiliki poin bagusnya. Yang dia suka hanyalah pertempuran yang bagus, dan dia bahkan tidak merasa layak untuk menyerang tentara biasa yang jauh lebih lemah darinya. Semua yang dia bunuh adalah seorang paling kuat dari aliansi kuil kita.
Di antara ayahmu dan Ahnan, sudah ada lebih dari 4 pertempuran, yang masing-masing sangat pahit dan tidak ada yang berhasil menghabisi lawan. Tetapi mereka juga membangun persahabatan. Ayahmu dan Dewa Iblis Ahnan setuju bahwa sampai pemenang diputuskan di antara mereka berdua, mereka tidak akan dengan enteng membiarkan diri mereka terlibat dalam pertempuran. Jadi meskipun Dewa Iblis ketujuh Ahnan ada di sana, dia sebenarnya sebagian besar ada di sini sebagai pencegahan terhadap keberadaan ayahmu. Di masa lalu iblis di bawahnya sudah melancarkan banyak serangan menyelidik. Saat-saat itu, dia tidak muncul dalam pertempuran apapun. Dari sini, dapat dilihat bahwa ayahmu tidak mungkin dalam masalah besar. Dewa Iblis ketujuh Ahnan juga mencarinya. Dewa Iblis berserk, Dewa Iblis ketujuh Ahnan. Tinju Long Hao Shen tanpa sadar mengepal. Di kepalanya, ingatan terdalam adalah tentang Long Xingyu yang memanggil tahta ilahi malapetaka dan pembantaian. Sosok ayahnya yang luhur terukir dalam di benaknya. Suatu hari, saya juga akan menantang Dewa Iblis Ahnan ini. Yang Hao Han tersenyum, ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, Anda pasti akan menjadi ksatria ilahi yang bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu. Saya penuh harapan untuk kedatangan lebih awal hari itu. Pada saat itu, mungkin kamu akan menjadi mimpi buruk iblis-iblis ini. Kalau begitu, kita harus pergi ke kota. Dalam waktu dekat, kamu akan sangat sibuk. Long Hao Shen melirik Yang Hao Han dengan ragu, tidak yakin apa yang dia maksud. Tapi dia mengikutinya ke kota. Melihat suasana hati putranya mereda, Bai Yue diam-diam santai. Wajahnya tanpa terasa terlihat lebih baik. Dengan hangat menopang lengan putranya, dia berpikir, Chen Chen kecilku telah tumbuh besar. Saat datang ke kota, Yang Hao Han memberitahu Long Hao Shen, saya mendapat berita tentang Anda dari Seng Yue. Meskipun kami awalnya memiliki harapan besar terhadap Anda memberi kami satu demi satu kejutan bagus yang berada di luar imajinasi kami. Menjadi pasukan pemburu iblis kelas prajurit termuda yang pernah ada, pasukan pemburu iblis kelas komandan termuda. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayahmu pada masa itu, dan banyak. Ketika Kiyu tua dari kuil pejuang mengatakan kepada saya bahwa Anda pasti akan menjadi ksatria ilahi sebelum Anda mencapai usia 30-an, saya dulu percaya dia melebih-lebihkan, tetapi sekarang, tampaknya dia memang benar. Bahkan sebelum kamu mencapai 18 tahun, kamu sudah mencapai langkah ke-7. Wajah Long Hao Shen sedikit memerah, kakek Yang, jangan melebih-lebihkan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil ksatria kita. Aku ingin tahu, apa yang telah Anda rencanakan untukku selanjutnya. Yang Hao Han memiliki senyum di wajahnya, apakah kamu berpikir bahwa kami menyuruhmu kembali untuk menyembunyikanmu di tempat yang sangat rahasia, sehingga iblis tidak akan bisa menemukanmu? Long Hao Shen terkejut, tetapi tanpa sadar mengangguk pada kata-katanya. Disitulah sebenarnya pikirannya mengisyaratkan. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah. Jika melakukannya, kami hanya akan menahan bakat Anda, dan mungkin akan selalu ada bayangan di hati Anda. Laporan kami kepada seluruh aliansi adalah satu hal, tetapi rencana kami adalah hal lain. Kami telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk melatih Anda. Dan medan perang adalah tempat terbaik bagi seorang ksatria. Long Hao Shen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari aliansi kuil. Kakek Yang, apakah Anda mengizinkan saya untuk melangkah ke medan perang? Itu sempurna, jadi untuk kapan itu? Bisakah aku pergi sekarang? Untuk beberapa alasan, setelah tim mereka dibubarkan, sifat kekanak-kanakan Long Hao Shen tampaknya telah sepenuhnya dibebaskan. Kehilangan beberapa sikap tenangnya sebagai kapten, dia tampak jauh lebih dinamis. Yang Hao Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri, betapa bersemangatnya kamu. Kamu pasti harus melangkah ke medan perang, tetapi itu tidak akan secepat itu. Han Yu dan kamu harus memenuhi 2 syarat terlebih dahulu, sebelum dikirim ke pertempuran nyata. Tolong beritahu kami. Long Hao Shen bertanya tanpa ragu-ragu. Yang Hao Han menjawab, kultivasi kamu telah meningkat cukup banyak, tetapi bagaimana dengan sisi teknis kamu?
Saya tahu bahwa kamu membeli beberapa keterampilan di kota suci, tetapi itu masih jauh dari cukup. Saya akan mengatur serangkaian teknik untuk kamu pelajari dan hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membiasakan diri dengan penggunaannya. Jangan berpikir itu akan mudah. Beberapa teknik tidak dapat dieksekusi tanpa usaha keras. Long Hao Shen mengangguk. Ini adalah sesuatu yang awalnya harus dia lakukan, Yang Hao Han melanjutkan, sebagai poin kedua, kamu harus menjadi ksatria Yayasan Mithril. Setelah mendapatkan armor Mithril, kemampuan kamu untuk membela diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu akan membuat lebih sulit bagi iblis untuk menemukan keberadaanmu. Kondisi ini tidak dapat dianggap terlalu sulit, kamu dapat melihat dari sini bahwa saya tidak membuatnya terlalu sulit bagi kalian. Long Hao Shen menjadi sangat gembira mendengar berita ini, tidak masalah, tidak masalah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih dalam teknik ini, untuk mendapatkan hak untuk melangkah ke medan perang sesegera mungkin. Yang Hao Han tersenyum, oh, sepertinya kamu bahkan tidak menguji ksatria armor Mithril di matamu. Long Hao Shen menggaruk kepalanya karena malu, masih memberikan jawaban, saya percaya bahwa saya akan dapat melewatinya. Di sisi lain, Han Yu memiliki wajah yang sedih. Dia sekarang berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi untuk berpartisipasi dalam tes ksatria armor Mithril, memiliki langkah ke-7 adalah persyaratan dasar. Dan terlebih lagi, ksatria armor Mithril semuanya adalah eksistensi di puncak langkah ke-7. Dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, lulus ujian bukanlah masalah, tetapi baginya, itu tidak mudah. Yang Hao Han memiliki senyum misterius di wajahnya, jangan anggap enteng ujian ini, kamu tidak sama dengan yang lain, kamu memiliki konstitusi khusus seperti Putra Cahaya, dan merupakan salah satu yang ditunjuk sebagai penerus berikutnya sebagai kepala kuil ksatria kami. Pemeriksaan apapun akan lebih keras pada Anda daripada yang lain. Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Ya kakek, Long Hao Shen memberikan jawaban ini tanpa memukul mata. Situasi yang lebih buruk adalah dia dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu, akan sangat sulit untuk ditanggung. Adapun beberapa melewati beberapa percobaan, dia cukup percaya diri tentang itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu berkultivasi, dia pasti akan berhasil. Ini adalah kepercayaan dirinya pada kekuatannya, serta bakatnya. Pada kekuatannya, serta bakatnya.